Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Ferdianti dari Prodi Manajemen dan NIM saya yaitu 289215036. Dan di sini saya akan menjelaskan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Imhar SEMN. Nah, di sini ada pertumbuhan ekonomi. Yaitu apa sih pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Kondisi utama atau keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Jumlah penduduk bertambah setiap tahun, sehingga dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Sedangkan melalui pendekatan pendapatan, PDB adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi di masing-masing sektor, seperti tenaga kerja atau disebut dengan gaji atau upah, pemilik modal atau bunga investasi, dan pemilik tanah. Nah, di sini juga ada sumber-sumber pertumbuhan, yaitu ada dua, pertumbuhan permintaan agregat, dan yang kedua itu pertumbuhan penawaran agregat. Dalam permintaan itu, dari sisi permintaan agregat, katanya di dalam ekonomi bisa terjadi karena PN yang terdiri atas permintaan masyarakat, konsumen, perusahaan, dan pemerintah meningkat. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sisi permintaan agregat atau pengguna PDB terdiri atas 4 komponen: konsumsi rumah tangga, investasi termasuk perubahan stok. Nah, kalau penawaran ini konsumsi atau pengeluaran pemerintah dan ekspor neto per barang dan jasa, impor barang dan jasa. Teori pertumbuhan ekonomi. Apa sih itu teori pertumbuhan ekonomi? Teori pertumbuhan ekonomi merupakan penjelasan jangka panjang dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadilah proses pertumbuhan. Nah, di sini juga ada teori-teori dan model-model pertumbuhan. Yaitu ada banyak ya. Yang pertama itu ada teori klasik, yaitu ada dua aliran utama pemikiran mengenai pertumbuhan ekonomi dilihat dari sisi penawaran agregat atau produksi, yakni teori klasik dan teori modern. Di antara kedua ini, teori neo-Keynesian dan teori neoklasik. Yang kedua itu teori pertumbuhan David Ricardo. Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh SDA dalam arti tanah yang terbatas jumlahnya dan jumlah penduduk yang menghasilkan jumlah tenaga kerja yang menyesuaikan diri dengan tingkat upah di atas atau di bawah tingkat upah alamiah atau minimal. Yang ketiga itu teori pertumbuhan dari Thomas Robert Malthus. Itu menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan suatu perekonomian adalah kesejahteraan negara, yaitu PNB. Potensial meningkat sektor dominan adalah pertanian dan industri. Nah, di sini juga ada sumber-sumber pertumbuhan, yaitu ada dua. Yaitu yang pertama itu teori neo-Keynesia. Apa sih teori Keynesia? Adalah model dari Harrod dan Domar yang mencoba memperluas teori ini mengenai keseimbangan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang dengan melihat pengaruh dari investasi baik pada permintaan agregat maupun dan perluasan kapasitas produksi atau penawaran agregat. Yang kedua itu teori neoklasik, yaitu ada 5 beberapa model neoklasik antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu model pertumbuhan. Model pertumbuhan ini yang dikenal dengan sebutan supply tenaga kerja yang tidak terbatas adalah satu di antara model neoklasik yang meneliti gejala DNB. Yang kedua itu model pertumbuhan Paul A. Baran yang dikenal sebagai teori pertumbuhan dan stagnasi ekonomi. Yang ketiga itu teori ketergantungan neokolonial
Yang keempat itu model pertumbuhan W.W. Rostow. Yang kelima itu model pertumbuhan Solow. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi, setidaknya ada 6 ciri pertumbuhan ekonomi menurut Profesor Simon Kuznets. Keenam ciri-ciri tersebut adalah, yang pertama itu adanya laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang sangat cepat. Yang kedua itu perkembangan produktivitas masyarakat. Yang ketiga itu pertumbuhan tingkat struktural yang melesat. Yang keempat itu tingkat urbanisasi yang tinggi. Yang kelima itu adanya ekspansi pada negara maju. Yang keenam itu terjadi arus barang, modal, dan manusia di berbagai negara. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu ada sumber daya alam. Yang kedua itu sumber daya manusia. Yang ketiga itu sumber daya modal. Yang keempat itu ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima itu infrastruktur. Yang keenam itu keadaan politik. Yang ketujuh itu sosial media. Dan kedelapan itu sistem pemerintahan. Terima kasih.